Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini izinkan saya menjelaskan salah satu pembahasan dari mata kuliah Ilmu Budaya Dasar, yang mana saya akan menjelaskan tentang nilai, moral, dan hukum. Oke, pertama izinkan saya menjelaskan tentang pengertian dari moral. Apa itu moral? Secara garis besar, moral merupakan hal-hal yang berhubungan dengan sosialisasi antar individu. Bisa disebut moral itu adalah istilah manusia menyebut ke manusia lainnya dalam tindakan yang positif. Atau mungkin secara lebih gampangnya, moral itu adalah sisi positif dari manusia. Maka manusia yang tidak memiliki moral itu disebut amoral, orang yang tidak memiliki nilai positif. Maka moral merupakan hal yang mutlak atau harus dimiliki oleh setiap manusia. Oke, lalu bagaimana cara kita mengetahui dia bermoral atau tidak? Itu bisa dilihat dari tindakannya dalam menerima budaya dan masyarakat. Maksudnya gimana? Apabila dia berbuat sesuai dengan budaya yang ada, lalu diterima oleh masyarakat luas, tandanya dia memiliki moral. Atau bisa kita bilang moral itu hampir sama seperti akhlak, yakni adanya kualitas baik yang tertanam dalam pribadi dirinya sendiri dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang hukum. Apa itu hukum? Hukum merupakan sistem yang di dalamnya terdapat norma yang mana mengatur tingkah laku kehidupan manusia. Adapun kegunaannya, ada orang yang bilang bahwasanya hukum itu diciptakan untuk dilanggar. Itu mungkin menurut orang-orang secara luas ya. Tapi secara literasi dalam budaya hukum itu sendiri, hukum itu memiliki tiga teori manfaat. Apa saja itu? Yang pertama, teori etis, yang mana mereka bilang bahwasanya hukum diciptakan untuk memberikan keadilan terhadap masyarakat. Adapun yang kedua yaitu teori utility, yang mana mereka beranggapan bahwa hukum itu diciptakan untuk memberikan manfaat terhadap mereka. Lalu yang ketiga ada teori yuridis formal. Apa itu teori yuridis formal? Mereka yang menciptakan teori ini beranggapan bahwasanya hukum diciptakan untuk menjaga hak-hak mereka. Jadi hukum itu diciptakan agar orang itu tidak dapat mengganggu hak orang lain. Oke, setelah kita mengetahui apa itu moral dan apa itu hukum, sekarang kita akan membahas tentang problematika yang berkaitan dengan moral dan hukum. Nah, apa saja problematika nilai moral dan hukum di masyarakat? Pelanggaran moral itu biasa kita sebut dengan pelanggaran kode etik. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik itu merupakan pelanggaran moral di masyarakat. Adapun hukum sendiri ya itu termasuk pelanggaran hukum. Oke, lalu apa itu pelanggaran kode etik? Nah, sebelum kita menjelaskan apa pelanggaran kode etik, kita harus tahu dulu bahwa kode etik adalah aturan tertulis yang mana hampir sama seperti hukum. Aturan kode etik ini mengatur tingkah laku manusia juga secara profesional. Apa yang harus dilakukan manusia, apa yang tidak boleh dilakukan manusia, dan itu pun tergantung kode etik itu tentang apa gitu. Jika kode etik itu tentang kode etik guru, ya berarti mencakup tentang pengajaran. Jika kode etik itu untuk polisi, maka berhubungan dengan kepolisian. Seperti itu. Lalu apa saja yang menyebabkan pelanggaran kode etik di masyarakat? Oke, di sini saya membagi pelanggaran
pelanggaran kode etik itu menjadi tiga. Ada pelanggaran kode etik profesi, agama, dan bermasyarakat. Sebenarnya yang lebih banyak terjadi adalah pelanggaran kode etik dalam profesi. Contohnya seperti kita ambil saja profesi yang umum, yaitu profesi sebagai seorang dokter. Dalam kode etik seorang dokter itu dituliskan bahwa yang namanya seorang dokter itu benar-benar harus memperhatikan pasien. Maka saat dia tidak memperhatikan pasiennya atau abai terhadap pasiennya, itu juga termasuk kepada pelanggaran kode etik. Adapun beragama biasanya berkaitan dengan toleransi, dan bermasyarakat itu berkaitan dengan aturan atau norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Oke, lanjut ke pelanggaran hukum. Apa saja yang termasuk pelanggaran hukum? Pada umumnya, gampangnya gini aja. Kalau pelanggaran hukum itu tandanya orang-orang yang melanggar aturan undang-undang. Contohnya dalam undang-undang disebutkan bahwa kita tidak boleh tidak boleh mencuri. Maka saat ada orang yang mencuri, tandanya dia telah melakukan pelanggaran hukum. Oke, lalu apa saja hal-hal yang benar-benar mempengaruhi problematika moral dan hukum di masyarakat ini? Yang pertama yaitu pasti keluarga. Jika keluarga baik-baik saja, insya Allah pelanggaran moral dan hukum ini tidak akan terjadi. Karena kebanyakan pelanggaran ini biasanya awalnya dari keluarga dulu. Apakah ada masalah atau tidak, biasanya kalau misalkan ada masalah suka berkembang ke pelanggaran hukum ataupun pelanggaran moral. Lalu yang kedua yaitu dari teman. Maka ada pepatah bahwasanya kita itu harus bisa memilih teman, karena teman pun bisa berpengaruh pada pelanggaran moral dan hukum juga. Lalu yang ketiga itu public figure. Mungkin kalian udah tahu ya, kalau misalkan kita punya seorang idola yang baik, insya Allah nanti kesananya juga kita akan melakukan hal-hal baik. Tapi kalau misalkan figur kita atau orang yang kita contoh itu orang yang buruk, maka itu berpotensi sekali kita bisa melakukan pelanggaran moral ataupun pelanggaran hukum. Lalu yang keempat yaitu media komunikasi. Kita langsung aja, komunikasi dan informasi itu keduanya itu sangat berkaitan ya. Maka kita harus benar-benar memilah dan memilih berita atau informasi yang kita dapat dari media komunikasi seperti komputer ataupun koran, majalah, hal-hal yang berbau informasi itu kita harus benar-benar memperhatikan sekali. Lalu yang terakhir itu dari cara berpikir, dari otak kita sendiri. Jika cara berpikir kita baik, insya Allah saat ada sesuatu kita bisa mengolah dan bahkan menjadikannya baik. Tapi kalau cara berpikir kita buruk, saat ada sesuatu kita malah menjadikan hal itu sebagai celah atau jalan untuk melakukan pelanggaran, entah itu pelanggaran moral atau pelanggaran hukum. Oke, jadi kesimpulannya, nilai moral dan hukum dalam masyarakat itu sangatlah penting. Tanpa moral dan hukum, negara ini, masyarakat ini tidak akan damai tentram. Tapi jika masyarakat semuanya memiliki moral dan hukum-hukum yang ada di negaranya sendiri, insya Allah akan tercipta negara yang aman, damai, dan sejahtera. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak sekali kesalahan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.